Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji, Bapak Ibu dosen penyelia dari LPTK lain. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Salim atau M. Nur Salim, salah satu dari peserta PPG dalam jabatan untuk mata pelajaran PPKN dengan LPTK Universitas Widya Dharma Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, kami akan melaksanakan kegiatan uji kinerja praktek pembelajaran yang ketiga. Mohon Bapak dan Ibu bisa mendoakan kami supaya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah bergabung di Zoom Meet atau kelas online untuk mata pelajaran PPKN dengan materi atau submateri adalah penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Untuk kali ini, nanti sebelumnya mari kita presensi dulu. Saya lihat absensinya dulu. Saya lihat dulu, ya. Oke, anak-anakku sekalian, mari kita mulai terlebih dahulu untuk pelajaran PPKN pada hari ini. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada Kori, silahkan dipimpin doanya. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan doa kita tadi dapat mempelajari kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Amin ya. Untuk hari ini nanti kita akan mempelajari, kita akan mendiskusikan yaitu penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini masih di bab 1 ya, masih di bab 1 untuk submateri yang ketiga. Untuk submateri yang ketiga, untuk materi yang pertama kemarin adalah makna hak dan kewajiban warga negara dan substansi hak dan kewajiban warga negara di dalam Pancasila. Yang kedua adalah kasusnya, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini yang ketiga adalah materinya atau submaterinya itu adalah penanganannya. Jadi kita secara runtut, secara tertib akan mempelajari hal ini ya. Jadi Bapak harap nanti kita semua bisa belajar ini dengan baik. Kalian bisa mengambil manfaat dari pelajaran ini juga. Kemudian untuk pelajaran ini nanti tentunya ada hal-hal yang diharapkan ya. Diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini ya. Setelah mempelajari materi ini. Namun sebelum itu, mari kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Mudah-mudahan dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, rasa nasionalisme kita, rasa kebanggaan kita terhadap negara kita tercinta ini bisa lebih baik lagi. Anak-anakku sekalian, jadi untuk ini kita juga harus ada yel-yel ya, yel-yel yang bisa menggugah semangat kita. Semangat kita bangga terhadap negeri ini, bangga terhadap Pancasila ya. Kemarin kita sudah belajar untuk yel-yel kegiatan ini ya. Seperti yang kemarin sudah Pak Nur sampaikan. Nanti kalau Pak Nur bilang kita, kalian bilangnya Pancasila. Pak Nur bilang Pancasila kita. Pak Nur bilang NKRI, kalian bilang harga mati. Pak Nur bilang NKRI harga mati, gitu ya. Supaya kita lebih mendalami, lebih menjiwai Pancasila, karena Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang ada di negara ini yang paling pas, paling tepat. Oke, kita Pancasila. Pancasila, Kita. NKRI Harga mati. Nah, oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Mudah-mudahan dengan seperti ini nanti kalian bisa menjadi pelajar dengan profil Pancasila ya, dengan profil Pancasila ya. Oke. Kemudian untuk kemarin kita sudah mempelajari dua tadi sudah Pak Nur sampaikan ya. Kita sudah mempelajari dua apa? Dua submateri. Materi yang pertama adalah terkait dengan makna. Makna itu arti, makna hak dan kewajiban warga negara. Ya, makna hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang kedua yang satu tadi, yang kedua adalah terkait dengan kasusnya. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ya. Untuk itu yang sekarang ini kita akan mempelajari terkait dengan apa? Terkait dengan penanganannya ya, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ya. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini yang ketiga, yang terakhir untuk di bab ini atau untuk di KD ini ya. Oke, sampai di sini saya ingin bertanya, kira-kira dari materi yang kemarin kira-kira masih ada pertanyaan enggak terkait dengan makna hak dan kewajiban warga negara dan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Ada yang kurang jelas? Ada? Kalau tidak ada yang kurang, kalau sudah jelas semua ya, kalau sudah jelas semua nanti akan kita lanjutkan. Tapi yang jelas untuk materi ini sangat bermanfaat untuk kita semua ya, sangat bermanfaat untuk kita semua, baik untuk kalian selaku siswa maupun bagi Pak Nur Salim, karena kita semua adalah warga negara Indonesia, seperti itu ya. Kemudian kita akan lanjutkan yaitu kaitannya dengan apa sih kompetensi dasarnya di materi ini. Ini kalian bisa baca di sini ya. Kemarin juga sudah Pak Nur kirimkan ke kalian. Yaitu diantaranya adalah menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menghormati hak asasi manusia ya. Semua manusia punya hak asasi, itu harus dihormati. Kemudian responsif dan proaktif, kemudian menganalisis nilai-nilai Pancasila dan merancang dan melakukan penelitian sederhana, seperti itu ya. Tuh, terus kemudian setelah itu kita juga ada indikator pencapaian kompetensi ya, indikator pencapaian kompetensi. Apa saja indikator yang
ditetapkan ya dalam materi ini ya. Dalam materi ini itu menetapkan indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi yaitu diantaranya, ini sudah Pak Nur sampaikan, sudah tertuang di sini, merangkum upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran HAM, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kemudian memperjelas partisipasi masyarakat, kemudian menyaji dari hasil telah kalian itu sampai pada yang terakhir, yaitu mengkomunikasikan. Nanti kalian akan mengkomunikasikan apa yang sudah kalian dapatkan ya. Kemudian itu tujuan pembelajarannya apa? Tentunya setelah ada indikator, kita ada tujuan pembelajarannya. Apa itu tujuannya? Tujuannya adalah salah satunya adalah setelah kalian menyimak teks PowerPoint ini di layar, kalian mampu membuat 5 kata tanya dengan benar ya. Ya, ini tentunya kalian kaitannya dengan teknologi ya. Typek ya. Kemudian setelah itu kalian mengamati teks video yang Pak Nur kirim ya, yang Pak Nur kirim. Nanti diamati, dianalisa, kemudian nanti kalian menyimpulkan ya, menyimpulkan seperti itu. Oke. Kemudian di sini juga kalian mengamati video tersebut, kemudian merangkum ya, merangkum upaya penanganan dan pencegahan pelanggaran hak. Jadi tidak hanya penanganan tapi juga pencegahannya juga, dan pengingkaran kewajiban warga negara seperti itu ya, sampai kalian nanti memiliki keterampilan untuk menyajikannya ya, untuk menyajikan dari video ini ya. Dan nanti Pak Nur akan bagi menjadi 3 kelompok ya, 3 kelompok dari jumlah ini. Nanti kita bagi menjadi 3 kelompok. Kalian akan berdiskusi karena sesungguhnya kegiatan pembelajaran kalian sesungguhnya ada di sini. Intinya ada di sini ya. Ada di diskusi kelompok ini ya. Seperti itu. Kemudian nanti ini ada panduan diskusi. Sebelumnya ini ada pemberian ini. Dalam mempelajari atau belajar pada hari ini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah pendekatan kita adalah saintifik ya, sama Typek ya, kaitannya teknologi dan pedagogik ya. Ini pendekatannya itu, ada 2 pendekatan. Kemudian modelnya adalah problem based learning. Nanti kalian akan Pak Nur sajikan sebuah masalah, kemudian nanti kalian mengamati. Ya, kalian amati. Kemarin diskusinya sudah disampaikan di grup WA, tapi nanti saya harap kalian juga masih mengamati terkait dengan ini ya. Kemudian metodenya apa? STAD, Student Team Achievement Division ya. Nanti ada diskusi yang di situ itu dengan kelompok kecil. KKM kita 75 saja. Jadi hanya 75 KKM-nya. Setelah itu nanti ada evaluasi ya, tidak hanya pembelajaran saja tapi ada evaluasi. Evaluasinya ada beberapa hal yang dievaluasi. Di antaranya adalah sikap kalian, baik itu sikap spiritual maupun sikap sosial, kemudian masalah lembar penilaian antar teman, kemudian penilaian diri, penilaian sikap saat diskusi. Jadi saat diskusi nanti kalian juga akan Pak Nur nilai, kemudian penilaian pengetahuan ya, pengetahuan tentang materi ini, kemudian juga penilaian keterampilan. Jadi di situ nanti ada penilaiannya, penilaian terkait dengan materi ini ya. Kemudian dalam mempelajari ini nanti kalian sumber belajarnya itu tidak hanya Pak Nur Salim ya selaku guru, selaku pendidik. Pak Nur Salim hanya salah satu, tapi di sumber belajarnya yang bisa kalian ambil itu ada beberapa macam. Di antaranya adalah buku paket ya, buku paket. Kemudian baik itu yang dari Kemendikbud maupun Erlangga. Kemudian ada video link, kalian bisa buka dan saya yakin sudah dibuka pada saat sebelum diskusi kemarin ya. Kemudian beberapa link dari media massa ya, media massa, terus kemudian dari Ayo Guru Berbagi,
kemudian dari ekskul, ya. Terus kemudian juga materi tambahan. Ini materi yang lumayan luas dan bisa memperkaya khasanah kalian, ya, khasanah kalian, yaitu dengan materi yang lebih luas, ya, diantaranya mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian juga ada jurnal, kalian bisa melihat di situ juga, ya. Ya, di situ itu akan lebih mendalam dalam pembahasan ini. Kemudian kalian juga bisa melihat modul ini secara melalui link, ya, melalui link yang Pak Nur bagi, ya. Di antaranya ada bahan ajarnya, ada media pembelajarannya, dan ada LKPD yang bisa kalian kerjakan, ya, bisa kalian kerjakan. Oke, untuk selanjutnya Pak Nur minta kalian untuk mempelajari atau mengamati video di atas, karena ini ada beberapa langkah inti di dalam nanti kita akan mempelajari atau kalian berdiskusi. Kalian sudah diskusi lewat kelompok melalui grup WA. Nah, ini tolong diamati lagi untuk videonya nanti untuk tahap diskusi antar kelompok. Oke, kami persilahkan untuk melihat video ini. Ya, jadi itu terkait dengan larangan mudik kemarin, ya. Itu adalah larangan mudik dari pemerintah yang ada sebagian masyarakat kita masih masih AB. Nanti tolong ini diperhatikan, ya. Oke, untuk yang berikutnya ini yang lain, permasalahan yang lain. Oke, jadi itu permasalahan yang ada, ya, permasalahan yang ada terkait dengan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Untuk kali ini, sekarang kalian akan masuk ke kegiatan inti, ya, kegiatan inti. Salah satu kegiatan inti itu sudah dilakukan kemarin, yaitu diskusi melalui WA group dengan kelompok kalian, ya. Jadi kemarin kalian juga sudah menyampaikan terkait dengan sudah diskusi terkait dengan masalah ini, ya. Jadi orientasinya salah satunya adalah pengenalan masalahnya dari video tadi itu. Jadi banyak sekali, yaitu permasalahan-permasalahan terkait dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Salah satunya yang kita angkat yang ya tidak update banget, karena kalau sekarang kan sudah PPKM, itu yang kemarin pada saat kejadian mudik, ya, mudik lebaran kemarin. Tuh. Oke, untuk yang di sini sudah, jadi ada beberapa tahapan, ada 5 tahap terkait dengan problem based learning ini, yaitu diantaranya adalah ini, kalian orientasi peserta didik pada masalah, ini sudah kita lakukan, ya. Kemudian mengorganisasi peserta didik. Jadi nanti silahkan ya, kalian kembali mungkin setelah kemarin sudah diskusi, nanti juga melihat video tadi itu, silahkan kalian kembali mungkin berpikir ternyata ini, kemudian disampaikan di sini nanti juga bisa. Pengumpulan data, ya, pengumpulan data sudah kalian lakukan pada saat kalian diskusi di grup WA kemarin, ya, pengumpulan data atau data collection, ya. Kemudian yang tahap berikutnya adalah pengembangan data dan menyajikan hasil karya, ya. Ya, sekarang kita masuk ke tahap yang keempat dan kelima nanti, ya, mengembangkan data dan menyajikan hasil karya. Ya, kami persilahkan karena sudah ada 3 kelompok 1, 2, dan 3, ya. Silahkan kalian menyajikan hasil diskusi kelompok kemarin. Ya, kami persilahkan untuk kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Baik, Pak. Oke, silakan. Dengan siapa diperkenalkan? Perkenalkan, saya Dwi Nur Ramawati dari
kelompok 1 akan mewakili membacakan hasil diskusi kami. Ya. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan pemerintah. 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. 4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. 5. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah tinggi atau perguruan tinggi maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. 6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Ya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Terima kasih Mbak Dwi Nur Rahmawati ya, perwakilan dari kelompok 1 ya. Kami persilahkan kepada kelompok lain yang mau bertanya, silahkan. Yang mau bertanya dari kelompok. Oh ya, silahkan disebutkan namanya ya Mbak. Perkenalkan, saya Rivanes, perwakilan dari kelompok 3 mau bertanya. Pelayanan publik yang dimaksud menurut saudara seperti apa? Bagaimana cara meningkatkan kualitas layanannya? Silakan dijawab kelompok saya 1. Saya Dwi Nur Rahmawati akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Layanan publik yang dimaksud adalah layanan yang melibatkan banyak orang atau masyarakat umum. Contohnya layanan kesehatan rumah sakit, puskesmas, BPJS adalah lembaga layanan publik yang harus memiliki komitmen untuk melayani dengan sepenuh hati agar konsumen merasa puas dan terpenuhi hak yang selaku pasien. Tentunya setelah yang bersangkutan memenuhi kewajiban asasi maupun kewajiban warga negaranya. Apakah sudah jelas? Ya, oke. Terima kasih kepada Mbak Dwi Nur Rahmawati dari kelompok 1 ya. Dari kelompok 1 dan Mbak Revanes ya tadi ya. Revanes dari kelompok 3. Jadi yang disampaikan tadi sudah lengkap, tapi mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan lagi. Jadi Mbak Dwi Nur Rahmawati menyampaikan ada 6 ya, ada 6 upaya pencegahan ya. Kalau pencegahan itu berarti belum terjadi ya, belum terjadi kasusnya, belum terjadi kasus pelanggarannya, belum terjadi pengingkaran kewajibannya ya. Pelanggaran hak belum terjadi, pengingkaran kewajiban belum terjadi. Ada 6 tadi, kalau tidak salah ada 6 ya, ada 6 hal yang dilakukan. Salah satunya adalah apa tadi? Meningkatkan pelayanan publik, pelayanan untuk masyarakat umum, khalayak umum. Ini penting karena kalian adalah nanti sebagai pelayan publik di bidang kesehatan. Dan luar biasa tadi pertanyaan dari Revanes yang kelompok 3, jadi kaitannya dengan pelayanan kesehatan, kaitannya dengan BPJS, dan jawabannya juga lumayan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Untuk yang lain ada yang mau menambahkan atau cukup? Ada yang mau menambahkan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut di kelompok selanjutnya, kelompok 2. Silakan yang mau menyampaikan hasil diskusinya. Ya, jadi ini memang perkembangan penegakan penegakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Salah satunya sebenarnya tidak hanya KPK, tapi salah satunya adalah KPK. Memang terjadi peristiwa seperti itu. Perkembangannya adalah memang untuk saat ini itu berbeda dengan pada saat dulu. Kalau yang dulu tangkap tangan, terus kemudian langsung bisa disadap. Tapi kalau sekarang memang ada prosedurnya, ya, ada protapnya. Salah satunya adalah harus
melalui izin Dewan Pengawas ya, pengawas KPK. Apabila mau menyadap pejabat negara atau orang-orang penting itu harus melalui izin dari Dewan Pengawas KPK. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Nindi tadi ada benarnya, terlalu birokratif dan banyak sekarang ada beberapa kasus yang akhirnya tidak seperti dulu, tidak secepat dulu dalam penanganannya. Yang mudah-mudahan nanti ke depannya meskipun ada tahapan seperti itu tapi tidak menghambat dalam penindakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ya. Supremasi hukum harus tetap ditegakkan, seperti itu ya. Itu jawaban dari kelompok 2. Kemudian pertanyaan dari kelompok 1. Ada yang ingin menambahkan? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Tepuk tangan, luar biasa banget. Oke, untuk selanjutnya yang kelompok 3 kami persilahkan. Ini barusan Mbak Syifa mengabari Pak Nur Salim bahwa sinyalnya kurang bagus ya dan terputus. Coba saya bacakan dari hasil kiriman Mbak Syifa ya. Yang tadi yang preventif sudah ya. Kemudian yang kedua adalah secara represif tadi juga sudah. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, ya, harus ditegakkan. Kemudian meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran warga negara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah seperti kalian ini, perguruan tinggi maupun non formal, dan kegiatan-kegiatan yang non formal itu yang kursus-kursus. Kemudian adanya pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik itu seperti partai politik itu bisa mengawasi ya secara represif. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik ya, pelayanan yang terkaitannya dengan hajat hidup orang banyak ya. Oke, untuk yang berikutnya itu yang disampaikan oleh kelompok 3 ya. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan untuk kelompok 3. Ada, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Puspita dari kelompok 2. Ya, silakan. Jika undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak pro rakyat atau bahkan merugikan, apakah kita juga wajib mentaati dan bagaimana yang seharusnya kita lakukan? Ya, silakan. Silakan yang mau menanggapi dari kelompok 3. Yang tidak pro rakyat, apa yang harus dilakukan? Silakan. Saya Siva dari kelompok 3 ya. Mau menanggapi pertanyaan kelompok 2. Ya, jika sebuah undang-undang atau peraturan pemerintah dirasa merugikan, kita tidak harus pasrah, namun masih bisa berupaya supaya ada perbaikan atau bahkan membatalkannya melalui upaya hukum, yaitu menguji undang-undang atau peraturan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Apakah sudah jelas? Ya. Oke, sudah jelas yang tadi bertanya? Sudah, Pak. Oh ya, oke. Berarti kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3, Mbak Syifa dan Mbak Revanes serta anggota kelompok yang lain yang sudah menyelesaikan kegiatan diskusi dan presentasinya ya. Jadi dari hasil ini nanti bisa kita simpulkan, bisa kita cari pemecahan masalahnya gitu ya. Bisa dipecahkan masalahnya, bisa dicari solusinya ya, bisa dicari solusinya. Oke, kemudian kalian bisa merangkum kira-kira apa sih yang dapat kita rangkum dalam pembelajaran kali ini ya. Jadi dalam rangkumannya ini sudah disampaikan ke saya tadi dari salah satu perwakilan kalian, Pak Nur bacakan ya.
Pemerintah telah melakukan upaya untuk melakukan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini kesimpulan dari diskusi kalian tadi ya. Pemerintah sudah melakukan ya. Kalau misalnya ada yang perlu dievaluasi ya wajar, ya tidak sempurna itu wajar. Dan yang kedua, upaya pemerintah dalam bentuk pencegahan itu namanya preventif dan penanganan itu namanya represif ya. Semua sudah diupayakan oleh pemerintah ya. Kemudian yang ketiga, diperlukan peran aktif masyarakat seluruh Indonesia, seluruh elemen masyarakat dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ya. Jadi itu kira-kira rangkuman yang dikirim oleh perwakilan kalian ke Pak Nur Salim ya. Oke, untuk selanjutnya Pak Nur Salim ada evaluasi pengetahuan untuk kalian. Kami persilahkan kalian untuk mengerjakan dalam waktu 10 menit. Ya, saya kira cukup waktu mengerjakan dan saya lihat nilainya sudah bagus-bagus. Hanya ada 1-2 anak yang masih pas di bawah KKM dan ada satu anak yang kurang dikit. Tidak masalah, nanti bisa kita perbaiki ya. Selamat untuk kalian yang sudah bisa menyelesaikan soal dari Pak Nur Salim ya. Untuk selanjutnya kita perlu ada refleksi ya di kegiatan pembelajaran kali ini ya. Silahkan kalau misalnya ada yang mau melakukan refleksi untuk kegiatan pembelajaran kali ini, Pak Nur persilahkan, silahkan. Monggo yang mau menyampaikan. Saya Pak. Oh ya, silahkan sebut nama ya Mbak. Iya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Novia dari kelompok 3. Di sini saya akan membacakan refleksi pembelajaran. Yang pertama, dengan mempelajari submateri penanganan pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban, kami jadi lebih mengetahui dan memahami peran pemerintah dan masyarakat dalam penanganan pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, sebagai bagian dari masyarakat, saya juga bisa berperan dalam penanganan pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban setelah mempelajari materi ini. Terima kasih. Oke, jadi lebih tahu dan mudah-mudahan nanti bermanfaat ya, bermanfaat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi setiap warga negara itu memahami hak dan kewajibannya dan ikut serta dalam membantu pemerintah untuk penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Insya Allah nanti akan bagus untuk kehidupan masyarakat di Indonesia ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa terlaksana dengan kita mempelajari ini. Oke, terima kasih Mbak Novia untuk refleksinya. Oke, terus kemudian untuk selanjutnya ini Pak Nur Salim ingin ada semacam ini. Tadi ada beberapa anak yang kelihatannya masih kurang aktif dalam diskusi. Mudah-mudahan nanti di pembelajaran berikutnya bisa lebih aktif lagi. Kemudian pertanyaan saya, apakah yang belum kalian mengerti dan pahami tentang pembelajaran hari ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apa kelebihan dan kelemahan pembelajaran hari ini? Nanti silakan nanti untuk perbaikan ke depannya. Ya, silakan yang mau menyampaikan. Perkenalkan, nama saya Korea Pulimasa Putri dari kelompok 2. Yang belum dimengerti adalah tentang supremasi hukum. Lalu untuk kelebihan pembelajaran hari ini, saya lebih mengetahui peran pemerintah dan masyarakat. Materinya menarik dan menyenangkan karena saya diminta untuk menemukan solusi. Untuk kekurangannya, belum semua peserta didik aktif dalam diskusi kelompok. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Kori. Jadi yang belum dipelajari ini mungkin mewakili dari teman-teman juga ya, supremasi hukum. Supremasi hukum itu maksudnya adalah hukum di atas segala-galanya. Hukum itu berlaku untuk semua ya, berlaku untuk semua, tidak hanya untuk masyarakat kecil saja, tapi juga untuk masyarakat semua masyarakat Indonesia itu berlaku ya, tidak pandang bulu.
penegakan hukum, itu supremasi hukum seperti itu, di atas segala-galanya ya. Hukum menjadi panglima ya di atas segala-galanya di Indonesia, karena Indonesia adalah negara hukum. Seperti itu ya Mbak Kori ya. Untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang nanti kita akan mempelajari bab baru, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi ini ada keterkaitannya dengan yang sekarang. Tolong nanti dipelajari terlebih dahulu supaya pada saat kita belajar nanti kalian sudah tahu paling tidak dasar-dasarnya. Kemudian ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nanti Pak Nur Salim kirim untuk soalnya, silahkan dikerjakan agar kalian juga bisa mengetahui sampai sejauh mana untuk pembelajaran hari ini kalian kuasai. Saya kira seperti itu anak-anak sekalian. Kita cukupkan ya, nanti kita cukupkan. Tapi Pak Nur pesan yang pertama adalah tetap jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan orang-orang sekitar kalian dengan taat pada protokol kesehatan minimal 3M ya, minimal 3M. Tidak harus 6M, tapi minimal 3M itu kita laksanakan. Insya Allah kita bisa terhindar dari wabah penyakit corona. Kemudian yang berikutnya, kalian sebagai pelajar Indonesia adalah pelajar Pancasila. Kalian harus memahami Pancasila dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya, melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kalian, mulai dari sila pertama sampai dengan sila yang kelima secara keseluruhan, komprehensif, tidak sepotong-sepotong, tidak hanya sila pertama saja yang dipilih untuk dilaksanakan, tapi semua. Seperti itu. Taati orang tua, salam untuk orang tua kalian. Mudah-mudahan kita semua sehat dan pandemi ini segera berakhir. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini. Saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa penutup. Silakan. Siapa yang mau memimpin doa penutup? Mbak Nisa? Ya, silakan. Ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran PPKN pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat belajar, jaga kesehatan. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf kalau sekiranya Pak Nur Salim dalam menyampaikan materi pada kali ini ada kekurangannya. Sehat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.